रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, merupakan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar sekali kepada kita semua, bahwa sampai saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan hidup sebagai muslim dalam keadaan yang aman sentosa ya. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim sangatlah patut untuk senantiasa mengirimkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Allah Ta'ala adalah zat yang paling sempurna, dan di dalam wujudnya terkandung segala macam kebaikan dan pujian. Segala macam sifat baik dan mulia terkumpul di dalam zatnya yang sempurna ini. Dan tidak ada kecacatan, tidak ada kelemahan apapun yang bisa disematkan kepada wujud yang sempurna ini. Allah Ta'ala adalah sempurna, baik dari zat maupun juga sifat-sifatnya. Nah, karena segala kebaikan tersebut bersumber pada wujudnya inilah, sehingga Allah Ta'ala memiliki nama-nama lain sesuai dengan sifat-sifat mulia tersebut, yang pada umumnya kita kenal dengan nama Asmaul Husna, atau nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah ya. Nah, di dalam video ini, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat Al-Hafiz dari Allah Ta'ala, di mana sifat ini pun merupakan salah satu sifat yang sangat penting untuk kita pahami. Di samping menjelaskan makna dari Al-Hafiz, kita juga akan sampaikan beberapa contoh dari manifestasi atau penampakan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Hafiz ya. Nah, di banyak sekali kesempatan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang sifat Al-Hafiz ini. Salah satu ayat yang paling utama sebagai ayat yang menampakkan penzahiran dari sifat Al-Hafiz ini adalah surah Al-Baqarah, atau dengan kata lain biasa kita sebut itu surah Ayatul Kursi ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah Ta'ala tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang tegak atas zatnya sendiri dan penegak segala sesuatu. Kantuk tidaklah menyerangnya dan tidak pula tidur. Kepunyaan Dialah apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di hadiratnya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi barang sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi, dan tidaklah memberatkannya menjaga kedua tersebut, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, hadirin dan hadirat, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik di langit dan di bumi, semuanya ini adalah milik Allah Ta'ala semata. Dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar kekuasaan Allah Ta'ala, berada di luar kepemilikan Allah Ta'ala, berada di luar pengawasan Allah Ta'ala ya. Dan Dia juga tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa kantuk dalam menjaga, melindungi keberlangsungan dari semua benda ini. Nah, di dalam ayat ini juga tersirat makna bahwa suatu penjagaan berlangsungnya nizam dunia ini, Allah Ta'ala telah menetapkan suatu rancangan dan sarana-sarana untuk kemaslahatan dan kebaikan semua makhluk, baik sarana jasmani maupun sarana rohani.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa makna dari kata hafiz dan hafidh itu sendiri ya. Nah, di dalam bahasa Arab biasa dikatakan hafizul mala wa sirra hifdzan ra'ahu. Jadi makna dari kata hafizah itu, menjaga itu adalah dia telah menjaga harta dan rahasia, atau ia telah memperhatikannya, memeliharanya. Jadi di dalam makna kata hafiz itu tidak hanya penjagaan terhadap harta atau jiwa semata, bahkan termasuk penjagaan terhadap rahasia juga. Kemudian dikatakan juga yuqalu fulanu hafizuna alaikum wa hafizuna. Dikatakan bahwa si fulan adalah pelindung kami atau penjaga kami atas kalian. Maksudnya adalah pengawasnya. Jadi hafiz itu artinya penjaga, pelindung ya, dan juga pengawas. Nah, kemudian ada juga al-hafidhu wal hafidhu al-mu'akkalu bisyai' yahfadhuhu. Arti dari hafiz dan hafiz itu adalah setiap orang yang diserahkan untuk menjaga suatu benda ya. Tapi tentu saja makna ini tidak bisa dikenakan kepada Allah Ta'ala ya, karena Allah Ta'ala itu menjaga sendiri, dan tugas menjaga itu bukanlah diserahi kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala sendiri yang memiliki wewenang, dan Allah Ta'ala sendiri yang melakukan penjagaan tersebut. Dan mengenai sifat al-hafiz ini ya, bagaimana Allah Ta'ala menjaga seorang hamba, terdapat di dalam sebuah hadis Tirmidzi ya, Kitabul Fadail. Mengenai sifat al-hafiz ini diriwayatkan dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang yang di waktu subuh atau pagi hari membaca surat Al-Mu'min ya, ayat pertama sampai dengan kata ilaihil masir, maksudnya dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat, dan ia juga membaca ayat kursi, maka ia akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah Ta'ala sampai waktu sore hari, sampai waktu petang hari. Apa sebabnya? Karena dia telah membaca kedua ayat tersebut. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca kedua ayat pilihan tadi pada waktu petang hari, maka ia akan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Ta'ala sampai pada waktu pagi hari gitu. Demikian pentingnya ya untuk membaca ayat kursi dan surah Al-Mu'minun ayat 1-4 tadi. Dan dengan membaca itu kita insya Allah Ta'ala akan berada dalam perlindungan Allah Ta'ala gitu. Dan ketika Allah Ta'ala yang menjadi pelindung kita, maka kita akan terbebas dari segala macam musibah, bencana dan lain sebagainya ya. Sifat al-hafiz ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana keberlangsungan agama Islam sebagai agama yang sempurna, dan juga kemurnian ajaran ayat suci Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna gitu kan. Janji ini memang hanya diberikan kepada agama Islam saja. Agama Islam ini adalah agama yang sangat spesial karena Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan bahwa syariat agama Islam ini sudah mencapai puncak, sudah mencapai kesempurnaan, dan tidak akan ada lagi ajaran baru yang akan menggantikan syariat Islam. Demikian juga Allah telah menetapkan bahwa syariat yang tercantum di dalam Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Setelah ini tidak akan ada kitab yang lainnya yang menggantikan firman-firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan hanya agama Islam dan Al-Quran sajalah yang menyatakan kesempurnaan dan yang berani menyatakan kemurniannya. Tidak ada campur tangan manusia apapun, tidak akan ada perubahan apapun yang akan dialami di dalam Al-Quran ini. Karena Allah Ta'ala sendiri yang telah berjanji untuk memberikan sarana perlindungan untuk kemurnian dari ajaran Al-Quran ini. Di dalam surah Al-Hijr ayat 10, Allah Ta'ala telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikr. Dzikr di sini maksudnya adalah Al-Quran ya. Dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Nah di sini kan ada lam taukid ya, lahafidhun, artinya pasti Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan terhadap kitab suci Al-Quran ini.
Nah, hadirin dan hadirat semuanya, perlu diketahui ya bahwa di dalam ayat ini pun tersirat rahasia yang sangat besar mengenai bagaimana cara Allah Ta'ala melindungi dan menjaga ajaran Al-Quran agar tetap murni ya, agar tetap bersih dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ya, secara garis besar menurut penjelasan dari Hazrat Masih Maud Wassalam dan juga para khalifah, dapat kita simpulkan ada 3 bentuk perlindungan Allah Ta'ala kepada kitab suci Al-Quran, di mana sarana-sarana ini tidak dimiliki oleh agama atau kitab suci yang lainnya. Nah, 3 penjagaan tersebut adalah yang pertama, penjagaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat firman Allah Ta'ala ya. Jadi yang pertama adalah terhadap ayat-ayatnya, bentuk kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah penjagaan Al-Quran melalui praktek dan amalan setiap perintahnya. Yang ketiga adalah penjagaan dari segi arti dan makna dari setiap ayat Al-Quran tersebut. Sekarang saya akan jabarkan satu persatu sedikit banyaknya. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menjaga keaslian firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini melalui bentuk ayatnya, melalui kalimatnya gitu ya, melalui para hufaz yang telah menghafalkan Al-Quran. Dan para hufaz ini tidak hanya di Arab saja, tetapi sudah tersebar di seluruh negara. Dimanapun agama Islam berada, pasti ada hufaz yang mendedikasikan dirinya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan sunnah ini dan amalan mulia ini sudah berlangsung sejak awal masa Islam, sejak dulu kala gitu. Jadi dari awal adanya Islam pun kebiasaan untuk menghafalkan Al-Quran ini sudah berlangsung sampai saat ini. Oleh karena itu tidak akan ada orang yang bisa mengadakan perubahan, yang bisa menghilangkan suatu bagian dari Al-Quran atau menambahkan suatu bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada banyak orang yang hafal secara sepenuhnya dari ayat-ayat Al-Quran ini gitu. Dan tidak akan ada yang bisa mengubah seenak atau semaunya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk Allah Ta'ala melindungi Al-Quran tadi, yaitu melalui para hufaz Al-Quran. Mereka menghafalkan setiap ayat, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terjadinya kekeliruan. Nah, kemudian sarana kedua bahwa Allah Ta'ala menjaga firman-firman Allah Ta'ala ini yang tercantum di dalam Al-Quran dari segi amalannya, dari segi prakteknya ya, yaitu teladan mulia baginda Rasulullah SAW, sunnah penuh berkat beliau gitu kan, riwayat hidup beliau. Dari hadis-hadis kita bisa ketahui bagaimana cara beliau mengamalkan perintah-perintah Al-Quran ini. Jadi ketika Allah telah menurunkan suatu wahyu, suatu perintah atau larangan kepada Rasulullah SAW agar umat muslim ini mengamalkannya, maka secara langsung Rasulullah SAW akan menampilkan wahyu tersebut, perintah tersebut, atau menghindari suatu larangan. Dan beliau mengaplikasikannya, membuatnya dalam praktek, ya, dalam bentuk amalan itu, dalam bentuk yang paling sempurna. Sehingga para sahabat, ya, para sahabiah pada masa itu bisa mengikuti hal itu. Dan dengan demikian ajaran Al-Quran itu tidak hanya tersimpan dengan baik di dalam nas-nas Al-Quran atau di dalam lembaran-lembaran Al-Quran ya, tetapi ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran atau larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itu pun tersimpan dengan baik melalui amalan-amalan umat muslim dari sejak dahulu kala sampai saat ini. Nah, kemudian sarana yang ketiga, Allah Ta'ala menjaga firman-firman yang ada di dalam Al-Quran itu dari segi makna dan pemahaman yang terkandung di dalam setiap ayat tersebut. Kita mengetahui ya bahwa zaman itu senantiasa berkembang, dan perkembangan ini pun mempengaruhi perubahan dalam pola pikir ya, dalam pemahaman terhadap suatu akidah di dalam agama Islam, atau misalkan di dalam ilmu penafsiran, atau bahkan pengamalan-pengamalan dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, hal ini menyebabkan dibutuhkannya seorang sosok yang bisa mengajarkan ajaran agama Islam yang hakiki dengan pemahaman yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan zaman. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahartian dan kesalahpahaman inilah Allah Ta'ala telah mengutus para mujaddid di setiap abad untuk mengajarkan kandungan
dan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada umat Islam. Tujuannya adalah agar makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini tidak disalahpahami oleh orang-orang Muslim yang datang di kemudian hari gitu ya. Nah kemudian sifat Al-Hafiz dari Allah Ta'ala ini tentu sangat penting sekali berkaitan dengan hamba-hambanya yang saleh ya, yang muttaqi. Nah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda di dalam Al-Fuzat, sungguh benar Allah sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya, dan dia senantiasa menjaga mereka dari meminta-minta kepada orang lain. Seberapa banyak nabi-nabi dan para wali terdahulu, apakah ada yang bisa mengatakan bahwa mereka biasa meminta-minta kepada orang lain? Atau musibah ini menimpa anak keturunan mereka? Apakah ada kisah di mana mereka melantur ke sana kemari dari rumah ke rumah untuk mencari potongan roti? Sama sekali tidak. Bahkan keyakinan saya, jika ada orang yang bertuhan, yang beriman kepada Tuhan, dan ia adalah seorang muttaqi sejati, maka sampai 7 keturunannya Tuhan akan menurunkan tangan rahmatnya dan berkatnya sendiri, dan dia juga yang akan menjadi penjaganya ya. Ini bagaimana perhatian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah penjagaan dan perlindungan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ini adalah sebuah karunia yang khusus dan spesial, yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah Ta'ala, benar-benar memusatkan perhatian untuk beribadah gitu kan, benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah Ta'ala, begitu juga kepada makhluk Allah Ta'ala gitu. Nah oleh sebab itulah kita pasti akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh dari pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang saleh dan bertakwa. Banyak sekali kesempatan di mana Allah Ta'ala melindungi, menjaga, memelihara kehormatan, kemuliaan mereka ya, orang-orang saleh ini, para kekasih Tuhan. Nah dengan memperhatikan serta mempelajari riwayat dan contoh inilah kita bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai eksistensi atau wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Begitu juga dengan kemuliaan sifat-sifatnya. Nah berikut ini akan saya sampaikan beberapa contoh dari teladan di mana Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepada para nabi, kepada orang-orang suci ya, dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan sosok-sosok suci ini dari segala macam musibah dan bencana. Tentu saja yang akan menjadi patokan utama kita adalah ayat suci Al-Quran ya, maksudnya riwayat-riwayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat yang lainnya itu kita bisa mendapati banyak sekali kisah ya, dari para nabi. Misalkan kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari upaya para penentang untuk membakar beliau, karena beliau telah menentang praktek penyembahan berhala yang terjadi di dalam kelompok beliau, kaum beliau. Begitu juga di dalam Al-Quran kita bisa baca sendiri ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari musibah banjir bandang yang begitu dahsyat, yang menyapu habis daratan ibaratnya, dengan melalui perantaraan kapal yang beliau bangun sendiri sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, sesuai dengan ilham dari Allah Ta'ala, dan dengan menaiki itu orang-orang menjadi selamat gitu kan. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam di mana beliau telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari upaya Fir'aun dalam memberantas keturunan laki-laki dari bangsa Bani Israel ketika beliau masih bayi gitu kan. Kemudian demikian juga Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau ya, telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun ketika dia berusaha untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam yang berusaha untuk menuntun bangsa Bani Israel untuk hijrah dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan untuk mereka. Atau misalkan kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, Allah Ta'ala tidak hanya menyiapkan sarana sedemikian rupa saja bagi Nabi Yusuf alaihissalam agar selamat dan terlindung dari rencana pembunuhan saudara-saudara beliau, tetapi Allah Ta'ala bahkan memberikan kehormatan yang luar biasa dan menempatkan beliau di kedudukan yang sangat mulia melalui peristiwa ini. Atau misalkan kita bisa lihat ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan
peristiwa di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari kematian terkutuk berupa penyaliban. Sebuah usaha yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menentang Nabi Isa alaihissalam untuk menyatakan bahwa nauzubillahi min zalik, beliau ini bukanlah Nabi yang berasal dari Allah Ta'ala, bukanlah utusan Allah Ta'ala yang benar gitu. Nah, Allah Ta'ala ini telah melindungi beliau dari tuduhan yang kotor dan kematian terkutuk tersebut. Bahkan Allah Ta'ala telah memberikan bantuan kepada Nabi SAW untuk memenuhi dan menyempurnakan misi yang untuk itu beliau diutus ke dunia ini. Setelah diselamatkan dari proses penyaliban dan kembali pulih dari cedera yang didapat, beliau melanjutkan perjalanan hijrah untuk menemukan domba-domba Bani Israel yang telah hilang. Pada akhirnya pun beliau berhasil dalam misi beliau ini. Beliau berjumpa dan kembali mengajarkan ilmu tauhid kepada keturunan Bani Israel yang hilang, yang telah hijrah ke Afghanistan, Hindustan dan negara-negara sekitar gitu ya, sampai pada akhirnya beliau wafat secara alami di Srinagar, Kashmir. Nah, masih banyak lagi sebenarnya pertolongan Allah Ta'ala atau penzahiran sifat Al-Hafiz ini ya. Bagaimana Allah Ta'ala melindungi, bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan para utusan Allah Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat riwayat hidup dari baginda mulia Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya, manusia yang paling sempurna dan wujud paling terkasih dari Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala pun telah menampakkan khasiat, manfaat ya, dari sifat Al-Hafiz ini di banyak sekali kesempatan di dalam kehidupan beliau. Misalkan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan beliau, di mana sifat Al-Hafiz Allah Ta'ala ini termanifestasikan adalah peristiwa hijrah ya, ketika Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah tersebut, orang-orang kufar Mekah berusaha untuk mengejar dan memburu Rasulullah SAW. Bahkan untuk tujuan ini, mereka para pemuka Mekah ini menjanjikan sebuah hadiah yang luar biasa besarnya ya, untuk orang-orang yang bisa menangkap dan membawa kembali Rasulullah SAW. Nah, karena hal ini pada saat itu beliau berlindung di Gua Thur. Para penentang tersebut mengejar dan sampai pada satu momen di mana mereka pun disertai oleh seorang ahli lacak ya, orang yang tahu jalan, yang bisa melacak langkah seseorang. Dan mereka itu tiba di depan Gua Thur tersebut. Tinggal menunduk saja itu ketahuan gitu kan. Nah, karena kerentanan keadaan ini sehingga Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun merasa sangat gelisah, merasa sangat khawatir akan keadaan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW yang memiliki keyakinan sempurna kepada Allah Ta'ala mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa la tahzan innallaha ma'ana, janganlah takut karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada bersama kita. Dengan pertolongan Allah Ta'ala ini, para penentang tidak menyadari keberadaan Rasulullah dan Hazrat Abu Bakar di dalam gua itu, dan pada akhirnya mereka kembali lagi gitu. Kemudian masih dalam peristiwa yang sama yaitu hijrah, ada seorang penentang bernama Suraka bin Malik. Ia juga mengejar Rasulullah SAW karena tergiur dengan hadiah yang begitu besar sekali. Nah, dalam pengajaran itu ia melihat dari kejauhan ada sosok Rasulullah gitu kan, dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga pada akhirnya ia mengejar beliau dan berusaha untuk menangkap beliau ini. Tapi dalam usaha pengejarannya ini, ketika sudah dekat dan berusaha untuk dijangkau, kudanya terjatuh, terperosok, dia pun terjatuh, bangkit lagi, berjalan lagi, berusaha mengejar lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Dan pada akhirnya dia di dalam setiap jatuh itu dia berusaha untuk meramal bagaimana nasibnya. Dan dalam 3 percobaan ramalan tadi, jawabannya selalu bernasib malang. Pada akhirnya ia menyadari bahwa memang Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar ini berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala gitu. Artinya ketika dia berkali-kali mengalami kegagalan untuk menangkap Rasulullah ini, ada pertolongan Allah Ta'ala di situ. Allah telah melindungi Hazrat Rasulullah SAW. Kemudian di dalam riwayat hidup beliau pun kita bisa melihat bagaimana manifestasi Al-Hafiz dari Allah Ta'ala ini ya, begitu luar biasa ya, perlindungan Allah Ta'ala yang semacam ini pun
tidak terhenti pada wujud beliau saja, melainkan perlindungan Allah Ta'ala kepada orang suci ini akan terus berlanjut kepada umat-umat beliau yang tulus, yang benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW. Salah satunya Hazrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan pecinta sejati dari Rasulullah. Tidak ada orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam mencintai beliau. Ada beberapa peristiwa di mana Allah telah menampilkan sifat Al-Hafiz ini kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Peristiwa tersebut adalah suatu kali Hazrat Masih Maud alaihissalam sedang menyampaikan sebuah khutbah. Kemudian datang seorang ahli hipnotis, ya, masuk ke dalam masjid, ia duduk dan ia mulai memusatkan perhatiannya. Harapannya adalah membuat Masih Maud alaihissalam menari-nari dengan tujuan kalau misalkan beliau menari maka orang-orang kan akan merasa gelisah gitu kan, kok mendakwakan diri sebagai Masih Maud tapi menari-nari, aneh sekali gitu kan Bang. Sehingga dampak akhirnya adalah orang-orang akan bubar, orang-orang akan pergi dari sisi beliau gitu. Nah, tapi ketika dia memusatkan perhatian terhadap usahanya dalam menghipnotis Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, ia kemudian melihat ada dua ekor singa ya di belakang Masih Maud alaihissalam itu yang sangat mengerikan, yang siap untuk menerekamnya. Karena melihat pemandangan ini dia langsung kabur gitu, langsung berlari keluar masjid, bahkan meninggalkan sendalnya. Nah, setelah melihat kejadian itu kan orang-orang menjadi fokus terhadap dia ya, mulai mengejar dan menangkapnya. Dan ketika ditanya apa yang terjadi, maka dia menjelaskan bahwa dia berusaha menghipnotis Hazrat Masih Maud alaihissalam, tetapi alih-alih terhipnotis malah dia melihat ada dua ekor singa yang menjaga Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi inilah bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada utusannya, kepada para orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala tadi. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu luar biasa sifat Al-Hafiz ini, sangatlah penting karena Al-Hafiz ini merupakan sebuah sifat yang terjalin antara orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Ta'ala, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Sifat Al-Hafiz ini akan berfungsi apabila seseorang memiliki hubungan yang sejati kepada Allah Ta'ala gitu ya. Dan dari beberapa riwayat, dari beberapa kisah para nabi ya, riwayat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam misalkan, manifestasi atau penampakan dari sifat-sifat Allah Ta'ala ini ditunjukkan kepada orang-orang pilihannya, para kekasih Allah Ta'ala, orang-orang yang memiliki keimanan sejati dan ketakwaan tingkat tinggi kepada Allah Ta'ala. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan memelihara kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan atau kelompok orang-orang yang menyaksikan dan merasakan sendiri manifestasi dari sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।